Hari ini kita akan melanjutkan tema tentang Sabat, yaitu adalah satu tema tentang hari ini temanya adalah Sabat as Resistance, yaitu adalah bagaimana Sabat bukan hanya sebagai istirahat, tapi Sabat sebagai aksi resistansi, yaitu bagaimana aksi melawan arus. Kenapa? Karena kita sudah di dalam arus yang tidak ada lagi makna ataupun juga praktek di dalam Sabat sehari-hari. Jadi ini yang akan kita coba ulang-ulang di dalam tema hari ini adalah Sabat is not just about rest, it is about resistance. Jadi kalau kita ingin menikmati istirahat, berarti ada satu perlawanan terlebih dahulu untuk kita bisa menikmati istirahat di dalam Tuhan. Nah, di dalam minggu lalu kita membahas yang namanya Sabat. Kita bisa beristirahat, kita bisa restful di dalam jiwa kita. Itu bukan cuma sekedar pilihan pribadi, saudara. Itu adalah a matter of kingdom choice. Bagaimana kita sadar kita ini di dalam kerajaan apa? Kita di dalam sistem ekonomi Firaun kah? Atau kita di dalam sistem ekonomi Yahweh? Boleh ditampilkan ya. Ini sebagai refresher, sebagai presentasi ini, sebagai reminder dari yang kita sudah bahas minggu lalu. Ya, jadi Sabat is not just about rest, it is about resistance. Nah, ini yang akan menjadi topik kita karena kita sudah membahas minggu-minggu lalu tentang rest. Hari ini kita membahas tentang resistance-nya. Next slide. Nah, minggu lalu kita membahas tentang Pharaoh's Kingdom Economy ya. Yang pertama adalah di dalam sistem ekonomi Firaun, Mesir, itu adalah sistem ekonomi yang tidak pernah berhenti. Production-nya selalu berjalan terus-menerus. Kita nggak akan continue lebih lama. Ini hanya sebagai refresher dari minggu lalu. Next. Dan tidak pernah merasa secure. Saudara, Firaun itu tidak pernah merasa bahwa panen yang berlebih itu tuh sebenarnya memberikan rasa secure. Enggak. Tapi justru dia akan terus membangun kota-kota perbekalan yang lebih lagi. Karena apa, saudara? Walaupun di tengah segala kelimpahan, tetap hatinya tidak pernah merasa secure. Selalu ingin membuat atau membangun kota perbekalan yang lebih lagi. Supaya apa? Supaya merasa tenang. Tapi dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Berikutnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yaitu menjadi satu sistem kerajaan ekonomi yang memperbudak. Yang opresif. Di mana bangsa Israel, umat Israel diperbudak. Untuk membangun kota-kota perbekalan, di mana yang menikmati adalah yang di ujung piramid paling atas, yang paling privilege, sedangkan yang di bawah itu, yang di bagian bawah itu yang adalah yang menjadi budak-budak yang diopres, yang diperdaya gunakan sebagai baterai-baterai yang tidak berguna, nanti sampai habis lalu dibuang, diganti dengan yang baru. Next. Sedangkan Yahweh's Kingdom Economy itu adalah seperti kebalikannya ya. Di dalam sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang apa, saudara? Yang pertama adalah sistem ekonomi yang didesain bukan hanya untuk kerja, tapi juga untuk istirahat. Dan Yahweh benar-benar constitute manusia untuk bekerja dan juga untuk beristirahat. Kenapa? Karena patternnya Tuhan sendiri sudah berikan. Kamu harus bekerja 6 hari dan kamu harus berhenti di hari yang ketujuh, sebagaimana Tuhan juga demikian. Jadi istirahat itu bukan option, istirahat itu sesuatu yang mandatory, sesuatu yang diwajibkan oleh Tuhan bagi ciptaannya. Dan bukan hanya diwajibkan, itu menjadi sistem ataupun juga mendarah daging di dalam tubuh kita. Kita nggak bisa sepenuhnya bekerja, kita pasti akan breakdown, kita pasti akan juga membutuhkan istirahat. Saudara, manusia yang berpikir nggak perlu istirahat, nggak perlu tidur, nggak perlu cuti, nggak perlu apa. Satu saat saya ada satu jemaat yang demikian ya, yang so workaholic sampai akhirnya apa, saudara? Kena itu ya, sakit kuning dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Dan itu menjadi semacam cuti paksaan untuk dia beristirahat. Jadi kalau kita tidak mau istirahat pun, satu saat tubuh kita akan memaksa untuk kita harus istirahat, saudara. Kita nggak bisa sepenuhnya bekerja. Yang kedua, sistem ekonomi yang memberikan rasa secure ya. Kalau yang tadi adalah Firaun selalu merasa insecure di tengah segala kelimpahan, Yahweh di tengah padang gurun yang sangat minim resourcesnya pun, dia tetap memerintahkan bangsa Israel untuk
mengambil sabat. Dan di hari ke-6 Tuhan akan memberikan resources 2 kali lipat supaya di hari ke-7 mereka tidak perlu merasa restless. Mereka tidak perlu anxious akan makan apa karena sudah disediakan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah sistem ekonomi yang membebaskan ya. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka dibebaskan. Ketika mereka baru saja menyeberang, apa yang dilakukan? Mereka tidak bekerja, saudara. Yang dilakukan, hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka sampai di ujung, mereka menyanyi dan berdansa. Itu seakan-akan memberikan ada dimensi lain selain pekerjaan. Dan kita sudah bahas minggu lalu, jangan sampai kita seluruh dimensi hidup kita itu difokuskan hanya bekerja, sampai tidak ada lagi dimensi lain tentang relasi, tentang menikmati alam, tentang berelasi dengan teman-teman di sekitar kita, waktu untuk keluarga sampai tidak ada lagi. Berarti hidup kita menjadi sangat-sangat ini saudara, sangat-sangat sempit dan mungkin kita sudah masuk di dalam sistem ekonomi Firaun tadi ya, yang mengikat. Saudara, kita sekarang akan coba lihat beberapa perbandingan. Kalau ini kan dalam konteks Firaun dan Yahweh ya, beberapa ribu tahun yang lalu. Nah sekarang bagaimana di dalam konteks kita? Seringkali nggak mudah untuk kita melihat karena kita seperti ikan yang sedang berenang di dalam lautan, dan lautan itu adalah perbudakan ekonomi modern yang kita sudah anggap sebagai sesuatu yang lazim, umum pada demikian. Semua juga lembur, ya memang harus demikian. Yang namanya Sabtu Minggu bekerja itu memang wajib. Kalau di Jakarta nggak ada option untuk nggak bekerja. Nah saudara, coba kita lihat ya. Sekarang apakah kita ini di dalam situasi yang restless atau restful? Saudara, kita kalau ketemu orang kita suka bertanya, gimana keadaan, sehat? Biasa sehat ya, sehat om, sehat tante. Sekarang saya ganti, kalau ketemu orang, bagaimana kabarnya, restful atau restless? Nah seringkali jawabannya apa saudara? Restless ya. Kita di kota besar, seringkali hidup kita lebih digambarkan bukan dengan kata restful, tapi dengan kata restless. Nah harus restless itu selalu yang lembur, gila-gilaan sampai jam 3 pagi. Tidak tentu saudara. Restless itu bisa bersifat sangat-sangat internal ya. Dia mungkin tidak banyak kerjaan, mungkin nganggur juga, tapi hidupnya restless. Dan kita akan coba lihat, saudara coba lihat di dalam kiri dan kanan, saudara itu lebih condong lebih banyak tik yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan. Ini medical check up yang tidak perlu bayar. Kalau tadi Samaritan ada medical check up, saudara harus bayar. Ini spiritual check up ya, yang saudara coba lihat secara personal, saudara lebih yang restless atau yang restful. Next, always busy and hurry. Wah ini sibuk sekali. Atau yang slow and manage life. Dia bisa memanage kalendernya. Dia tidak selalu terburu-buru. Dia tidak pernah telat. Dan akhirnya bentrok jadwal sini dan sana. Next. Full of noise and distracted. Hidupnya sangat distracted. Penuh dengan noise. Dia tidak bisa fokus. Dia nggak bisa just be quiet and delight. Minggu lalu kita cobakan ya, menutup mata kita, terus just hening selama 2 menit. Lalu ada satu teman kemarin ngobrol sambil dinner dengan saya, rasanya gimana? Saya bilang, rasanya like forever. 2 menit minggu lalu seperti forever. Kenapa? Mungkin kita tidak terbiasa ya untuk just be quiet and tenang and delight, menikmati suasana sekitar kita. Next. Isolation sama deep relationship. Dunia Jakarta atau megapolitan yang seringkali kita di tengah keramaian tapi kita merasa tersendiri, kita merasa kesepian. Sedangkan orang-orang yang restful itu mungkin tidak punya 10.000 friends atau 10.000 contacts, tapi dia mempunyai beberapa deep relation dengan teman-teman yang dia bisa openly sharing, openly berelasi. Next, envy ya, dimana kalau setiap kali kita scroll kita lihat, wih si ini sudah liburan
ke Jepang, honeymoonnya keliling dunia. Loh kita keliling Jawa aja belum. Mulai envy ya, mulai terus menerus muncul demikian. Sedangkan restful itu adalah bisa enjoy dari apa yang sekarang ini sedang Tuhan berikan. Mungkin kita berbeda situasi konteksnya dengan orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa mensyukuri. Kita mungkin tidak bisa ini, tidak bisa itu, and yet kita bisa menikmati yang sedang sekarang ini. Next, yaitu confused ya, bingung tentang harus kemana setelah ini. Apalagi yang akan dikerjakan atau arah hidup 5 tahun mendatang, atau bahkan tidak usah 5 tahun mendatang. 5 hari ke depan kita tidak tahu arah hidup, kita tidak tahu panggilan Tuhan apa. Sedangkan restful, karena dia rest, dia bisa lebih ada clarity tentang apa yang menjadi prioritas hidupnya, tentang arah panggilan ke depan. Next, greed ya, kita akhirnya tidak pernah puas. Kita akan selalu want more and more. Kita pengen baju yang baru lagi, mode yang terbaru lagi, kita pengen nonton film yang terbaru, kita always wants the newest thing. Sedangkan gratitude ya bisa mensyukuri dari yang sekarang ini masih ada ya. Karena setiap kali nanti mobil baru muncul, mobil lama saya kok rasanya udah tua ya, nggak bisa self parking lagi ya, kayaknya pengen ada yang fitur terbaru itu ya. Handphone saya kok udah jadul ya, padahal masih berfungsi baik gitu, tapi kayaknya udah harus ganti karena kameranya 1 megapiksel lebih tinggi, jadi kita harus ganti. Jadi ada selalu perasaan we have to change, we have to buy the latest edition. Restless akhirnya. Next, anger, apalagi harganya tidak tercapai. Jadi di satu sisi kita desire-nya unlimited, tapi income kita limited. Akhirnya banyak hal yang membuat anger. Sedangkan restful itu bisa showing love ya. Karena dia tidak terburu-buru, dia tidak harus pengen membunuh mobil depan yang begitu lama, karena dia mungkin lupa bahwa dia punya e-toll card, lalu kita sudah pengen tabrakin. Tapi mungkin kita bisa respon dengan love. Pak, pakai kartu saya dulu, nanti bisa membantu gitu ya, instead of semangat membunuh. Berikutnya, depressed and sad ya. Karena restless itu akhirnya seperti banyak hal yang kita tekan dan akhirnya tidak bisa keluar. Sedangkan restful, dia bisa menikmati ya hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang biasa-biasa saja. Next, anxious and worry. Ini kita sudah bahas beberapa minggu ya di dalam tema sahabat kita. Anxious, kita selalu worried gitu. Sedangkan orang yang restful itu bisa peace. Saudara pernah kan ya sampai ke bandara hampir telat dan sudah last call dan saudara tengah-tengah, rasanya bagaimana saudara? Apakah saudara bisa menikmati masa-masa demikian? Pasti enggak ya. Itulah hurried life ya. Ini baru satu contoh tentang travel yang singkat. Tapi di dalam banyak hal dalam hidup kita, kalau kita selalu terburu-buru, kita nggak pernah planning, nggak pernah apa, akhirnya kita selalu worry, anxious, nanti anak kita bagaimana, kalau masa depannya, nanti pasangan hidup bagaimana, nanti tentang pekerjaan, karir path nanti bagaimana. Kita akhirnya dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan dan kita tidak pernah bisa merasakan peace. Nah, bagaimana praktek dan juga sabat itu adalah sesuatu yang membawa kita dari sebelah kiri menuju bergeser ke arah sebelah kanan. Dan sekali lagi, ini tidak otomatis, tidak gampang, tetapi sesuatu yang saya rasa harus kita belajar jalankan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena kita sudah bilang ya, sebagian kita ya, saya duga ada sebagian besar kita ada yang di sebelah kiri ya, yang merasa restless dibanding yang sebelah kanan ya. Nah, bagaimana kita sekarang menjadi orang-orang Kristen yang lebih ditandai oleh fitur-fitur yang ada di sebelah kanan tadi ya, yang lebih bersifat restful. Nah, ini perlu apa saudara? Perlu resistansi. Karena apa? Karena dunia kita dan culture kita adalah culture yang sebelah kiri. Kita mau nggak mau saudara adalah bagaimana kita itu diderive, kita itu adalah didorong selalu ke dalam hal demikian. Saudara, kita udah lihat ya di dalam banyak hal, kenapa akhirnya depresi, kenapa akhirnya kita selalu anxious,
Karena secara internal kita punya desire yang infinite, yang tidak terbatas. Tapi kita punya resources yang terbatas. Itu saja sudah membuat kita banyak hal kesulitan. Kita beberapa orang buy first, pay later. Nanti akhir bulan mulai anxious. Karena banyak hal yang dia sadari gitu ya, tidak match up. Dan juga ternyata social media selalu terus menampilkan social comparisons tadi ya. Social comparison, bagaimana kita itu digambarkan kamu tuh baru lebih layak, kamu tuh lebih bahagia kalau kamu tinggal di daerah sini, kalau kamu punya ini, kalau kamu pakai ini, kalau kamu nonton ini, kalau kamu ngerti ini. Nah itu yang selalu dibombard dengan berbagai iklan. Kita mungkin dulu ingat ya kalau zaman TV dibombard iklannya, foto modelnya itu Brad Pitt lah atau orang-orang model-model terkenal. Tapi sekarang yang membuat kita lebih anxious adalah yang pergi ke Jepang itu, liburan ke Jepang itu bukan si Brad Pitt, tapi teman kita yang kita tahu kondisinya mirip-mirip sama kita 11-12, tapi kok dia bisa, kok kita enggak gitu ya. Kok dia naik mobil baru, kok saya enggak, kok dia bisa ini, bisa itu. Nah itu akhirnya membuat banyak hal yang tadi dari internal dan eksternal membuat banyak sekali problem di dalam dunia sekarang ini. Nah makanya kita perlu resist, kita perlu melawan arus. Konteksnya adalah mari kita coba baca dari Ulangan, slide kita ya, Ulangan 5 ayat 12 sampai yang ke 15 nantinya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Next. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Saudara, kitab Ulangan adalah kitab yang diberikan atau yang dicetuskan oleh Musa kepada second generation. Ini sudah berlalu 40 tahun sejak mereka pertama kali menyeberang daripada Mesir. Dan ini adalah generasi yang kedua. Generasi orang tua mereka sudah kebanyakan meninggal di padang gurun. Tetapi ini adalah generasi kedua yang mungkin masih terlalu kecil untuk mengerti tentang konteks perbudakan pada zaman dulu. Ini 40 tahun yang lalu. Ada beberapa dari mereka mungkin juga tidak lahir di Mesir, lahir di padang gurun. Oleh karena itu Musa sebelum mereka menyeberang masuk ke Kanaan harus mengulangi sekali lagi semua perintah Taurat, 10 hukum tadi. Tapi saudara, persis untuk perintah keempat Sabat ada variasi yang berbeda. Jangan membunuh tetap sama, jangan membunuh. Jangan berzina tetap sama, jangan berzina. Tetapi khusus untuk perintah keempat di kitab Keluaran pasal 20 di Gunung Sinai. Dan ini sekarang di seberang Yordan. Ini ada sedikit perbedaan. Mari kita coba lihat ya. Next slide. Coba kita lihat. Bedanya apa saudara? Bedanya adalah di alasan kenapa mereka harus mengikuti Sabat. Di Keluaran 20 ayat 11 adalah kamu harus menguduskan hari Sabat. Kenapa? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Alasannya apa? Alasannya karena Tuhan bekerja dan beristirahat. Ini cerita tentang creation story. Alasannya adalah tentang bagaimana inilah ritme hidup. Kamu harus bekerja dan beristirahat karena ini ritme hidup yang Tuhan ciptakan bagi kamu manusia. Next. Nah, Ulangan tadi kita sudah baca, alasannya apa? Karena kamu dulu budak, makanya kamu sekarang harus beristirahat dan memberi hamba-hambamu juga istirahat. Karena kamu dulu pernah digituin, maka kamu tidak boleh begituin orang. Next. Jadi kalau kita coba lihat saudara, next slide-nya ya.
Bedanya adalah Keluaran 20 itu berbicara alasannya di dalam story of creation. Sedangkan di Ulangan 5 ayat 15 itu alasannya adalah the story of redemption. Ini dua hal yang berbeda ya saudara. Jadi bagaimana kenapa di dalam Ulangan 5 ini, kenapa sih? Kenapa nggak pakai cerita yang sama? Kenapa harus pakai cerita tentang story of redemption? Karena bangsa Israel sebentar lagi akan masuk dari padang gurun, dari suasana melarat, sampai masuk ke dalam di tanah Kanaan, di mana dikatakan ini adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, di mana mereka akan menjadi sangat-sangat makmur dan mereka akan penuh berlimpah dengan materi. Dan saudara, kita tahu ya, tanah Kanaan itu tanah yang subur ini, kemakmuran kita tahu saudara, banyak fakta di sekitar kita, kemakmuran itu bisa melahirkan amnesia. Kemakmuran itu bisa membuat kita melupakan Tuhan dan melupakan berkat-berkat Tuhan. Dulu waktu kita sekarat, waktu kita sakit, waktu kita kere, waktu kita patah hati, wah kita rohani saudara. Datang ke gereja, berdoa, ikut PD, minta teman-teman doakan. Tapi waktu udah mulai sehat, mulai kaya, mulai makmur, sudah sibuk untuk Tuhan. Sedang sibuk mengurusi Porsche atau Ferrari-nya ya. Sorry, tidak ada waktu lagi untuk pelayanan. Jadi yang namanya kemakmuran bisa melahirkan amnesia. Mereka akan melupakan bahwa mereka dulu tuh diperbudak. Dan kalau mereka tidak sadar akan hal fakta ini, dulu mereka adalah budak yang dibebaskan, dan sekarang mereka akan masuk ke dalam kelimpahan yang begitu besar, maka tidak perlu rocket science untuk melihat satu saat mereka lah yang akan menjadi penindas-penindasnya. Mereka yang nanti akan menjadi Firaun-Firaun baru yang melahirkan sistem ekonomi Mesir yang represif tadi. Kenapa? Karena nanti mereka tidak akan pernah puas. Mereka akan merasa panen kami tidak cukup, kami harus bangun ini lagi kota-kota perbekalan sama seperti di Mesir tadi. Jadi mereka akan tidak merasa aman, gelisah, dan tidak pernah merasa cukup. Karena itu saudara, tadi kita sudah lihat kita lebih banyak seperti di dalam kondisi bukan padang gurun yang dipelihara Tuhan, hidup day by day, tapi kita hidup di dalam ism modern ya, globalism, kapitalism, materialism yang memperbudak kita, yang mengikat kita tanpa kita sadari. Saudara, kita semua kan hidup di kota Jakarta ya adalah sebagian yang di Depok, yang di Bekasi, tapi more or less kita ini sekarang tinggal di kota besar. Dan saudara, salah satu titel kalau saudara buka atau baca kota-kota metropolitan yang besar-besar gitu ya, New York, Paris, Barcelona, apalagi gitu ya, Tokyo, sering sekali digambarkan sebagai kota-kota apa saudara? The city that never sleeps, gitu ya. The city that always bustling. Itu menjadi satu kebanggaan saudara. Kota-kota yang gak pernah tidur, yang selalu sibuk, yang selalu penuh dengan aktivitas, itu aktif dan menarik banyak orang ya dari berbagai daerah pinggir-pinggir untuk datang ke ibu kota yang seringkali lebih kejam dari ibu tiri katanya. Nah, ibu kota yang ini ya kita lihat apa saudara? Saya sih kalau di Belanda kemarin itu kota kecil ya, kota kecil. Saya coba Google, ini kota ke-11 gitu. Dan nggak ada mall yang besar, mallnya juga itu lebih kepada kalau di dalam standar Jakarta itu plaza ya, Sunter Mall, kira-kira lebih kecil dari Sunter Mall bahkan gitu. Itu pusatnya tuh, pusat komersialnya tuh seperti demikian. Semua orang naik sepeda dan kira-kira kalau jam 8 malam gitu ya, semua toko sudah mulai tutup dan semua supermarket, semua yang lain udah tutup. Saya pernah pulang dari kereta jam 10 malam itu seperti kota zombie saudara. Beneran gak ada orang di jalanan. Saya lihat ke belakang menoleh ya, jangan-jangan ada zombie ngejar saya atau enggak. Karena beneran kota yang kosong sepi gitu. Dan ya itu ya, saya hampir gak pernah lihat ada kantoran yang lampunya itu masih terang benderang, orang-orang lembur,
Yang ada adalah ya orang lari sore, lari malam, bawa anjingnya keliling gitu. Sedangkan kalau di Tamrin kita akan lihat ya, ada, nggak usah Tamrin sih, di tower sebelah juga mungkin banyak ya lampu yang masih menyala di tengah malam ya. Yang profesional kerja sampai lembur tengah malam ya. Ada yang membawa pulang proyek yang tidak pernah selesai-selesai. Jangankan selesai, ditambah lagi dan ditambah lagi. Ada anak remaja, pemuda yang terus les ini, les itu. Demi apa? Demi bisa masuk kampus luar negeri. Ibu-ibu rumah tangga yang bukan hanya sibuk urusan rumah, tapi juga di-push terus-menerus untuk ada rasa restless kalau dia tidak balik ke dunia kerja dan menjadi career woman. Dia akan merasa ada dorongan kalau ketika berkenalan dengan orang, oh saya HR eksekutif. Kalau ibu hanya ibu rumah tangga. Oh rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Ada sesuatu yang restless. Yang sudah menikah baru nyadar ya kebutuhan dah habis-habis. Tapi income single parent income cepat sekali habis, hanya numpang lewat. Maka ada dorongan untuk jadi dual income partner. Jadi sahabat adalah apa saudara? Di dalam kondisi seperti demikian, sahabat adalah sebenarnya cara untuk kita tetap bebas dan memastikan kita itu enggak masuk ke dalam jerat perbudakan dunia modern, atau lebih kasarnya ada lagi atau lebih bahayanya lagi adalah kita jadi Firaun yang memperbudak. Kita bisa ya di satu sisi yang masih bekerja diopres oleh petinggi-petinggi di dalam perusahaan, atau bahkan saudara sekarang yang punya usaha, saudara yang punya bisnis yang banyak, saudara juga banyak kemungkinan untuk opres karyawan dengan gaji yang terminim, dengan beberapa restriksi yang tidak masuk akal. Nah itu beberapa hal yang mungkin bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati. Maka dari itu di dalam perjanjian baru, di dalam surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-11 coba ditampilkan. Dikatakan demikian, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ini setengah ayat saja ya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih clear ya saudara. Make every effort to enter that rest. Saudara, ini ayat yang benar-benar menjelaskan tentang tema kita. Saudara, kalau saudara ingin rest, saudara harus resistance. Harus melakukan perlawanan dulu. Kalau enggak ada namanya rest yang kita bisa nikmati. Karena kita akan terhanyut di dalam suasana perbudakan tadi itu. Ya ini ya saudara, make every effort to enter that rest. Perhatikan ironinya ya, kita harus kerja keras, upaya ekstra untuk bisa masuk ke dalam rest. Itu berarti apa? Untuk kita bisa mengalami sabat, itu tidak otomatis, itu tidak mudah, itu tidak alami. Dibutuhkan upaya, dibutuhkan intensionalitas, ada keinginan, ada perencanaan, ada persiapan, dan dibutuhkan disiplin terus-menerus. Kenapa saudara? Karena kita di dalam budaya tadi ya, the city that never sleeps, that never stop. Sedangkan sabat sangat berlawanan spiritnya. Sabat bahasa aslinya artinya adalah to stop. Stop apa saudara? Ya, stop working, stop wanting, stop worrying. Ya just stop, just stop. Kita sudah lihat kita semua ini tidak bisa berhenti, susah untuk slow down, apalagi stop. Nah bagaimana nih sekarang kita belajar untuk menghidupi sabat, yang berarti kita harus banyak stop. Nah kalau kita sudah lihat sabat itu alasannya kenapa kita harus resist, karena kita di dalam situasi demikian. Nah sekarang kita akan membahas tentang how-nya nih. How-nya gimana saudara? Ada dua hal yang saya ingin bagikan di dalam khotbah hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar untuk less for ourselves. Kita harus mengurangi beberapa hal. Jadi tujuan sahabat bukan mau bikin oke saudara, kita bikin program-program tambahan supaya kita do more, supaya kita ada tambahan lagi. Bukan saudara. Yang diperlukan dari hidup saudara adalah kemungkinan besar kalau saudara di kota besar adalah mengurangi. Mengurangi apa saudara? Mengurangi beberapa hal ya. Yang pertama, mengurangi segala
noise, busy activity di dalam kalender kita, di dalam your to-do list, di dalam our wish list, di dalam our playlist, di dalam keranjang belanja. Ya, saya nggak usah sebut ini ya merek-mereknya ya, mau yang orange, mau yang hijau, yang apa, ada ya yang keranjang belanjanya 30 sampai 40 ya. Kenapa belum digol-golkan? Belum turun gajinya. Nanti kalau udah turun gitu ya, nah terus numpuk. Terus numpuk kenapa? Karena kita belum punya waktunya. Kalau itu ya Netflix listnya panjang, nanti tunggu lagi liburan. Nanti keranjang belanja tunggu kalau udah turun gajinya, bonusnya. Kenapa kita terus tumpuk saudara? Karena kita pikir kita bisa lebih baik kalau kita punya lebih banyak. Lebih banyak titel di belakang nama kita, lebih banyak baju, lebih banyak mobil, lebih banyak things, lebih banyak waktu. Bahkan apakah benar kalau kita punya 48 jam sehari, hidup saudara akan lebih baik? Saya rasa enggak ya. Saudara yang merasa, aduh gue sibuk banget, 24 jam gak cukup. Nanti Tuhan kasih ya 48 jam. Nanti kasih 48 jam saudara juga akan bilang gak cukup. Itu bukan masalah the number of hours, tapi the number of priority kita ya. Kita pikir hidup kita akan lebih bahagia kalau kita bisa meraih lebih banyak. Kita bisa makan ini dan itu ya. Kalau kulinerannya begitu banyak list yang nanti kalau ke Gading Serpong ya harus makan ini, harus ke sini, harus ini. Kita akan merasa lebih bijak kalau kita bisa scroll lebih banyak information. Wih, banyak life hacks loh di dalam sosial media loh. Kita bisa tahu lebih banyak gitu. Jujurnya sih saya simpanin banyak life hacks tapi nggak pernah kepake ya akhirnya ya. Cuma 1-2 yang kepake gitu. Sisanya kayaknya hampir nggak pernah itu. Jadi kalau kita harus menarik garis ya, sampai kapan ya saudara? Kalau kita pikir ya akhirnya kita one day itu di dalam Sabat, dalam kita mencoba aplikasi Sabat ya, kita harus mulai berani tarik garis dan berkata, I'm fine. Saya nggak harus beli barang ini. Saya bisa delete barang-barang di dalam keranjang belanja ini. Saya bisa delete beberapa to-do list di sini ya. Saya nggak harus pergi ke ini sini. Saya nggak butuh sepatu baru. Saya nggak butuh stick golf baru. Saya nggak butuh pergi ke sini lagi gitu ya. Dan ya itu akhirnya apa? Akhirnya membuat kita bisa lebih menghargai yang ada sekarang dibanding terus envy kepada apa yang kita belum ada. Itu ya, less for ourselves dan sekaligus ya saudara, less distraction in our life. Tadi kan kita bilang ya, our life is so distracted, so noisy. Jadi bagaimana saudara? Saya rasa banyak dari kita distracted karena benda jahanam ini ya saudara. Ini di dalam filsafat dikatakan kita manusia menciptakan satu barang, tapi setelah barang ini jadi, barang ini yang memerintah kita. Saudara, pagi-pagi kita udah diperintahkan ya. Mau nggak mau mesti bangun, off, snooze, 10 menit lagi, oh snooze lagi, 10 menit lagi snooze lagi, nggak tahu snooze-nya berapa kali gitu. Lalu nanti lagi rapat tiba-tiba ada notif, ting, udah mulai harus kita diperintah harus buka gitu. Kalau enggak rasanya resah, jangan-jangan itu message penting, dibuka ternyata promo 50% untuk asuransi ini. Enggak penting banget gitu. Tapi ya itu saudara. Maka bagaimana saudara kalau kita mau mencoba mengaplikasikan? Ya kurangi distraction. Matikan semua notifikasi dan belajar untuk tidak multitasking ya. Ini mungkin yang salah satu yang paling susah ya. Kalau belajar ngantri macet itu masih oke gitu. Tapi salah satunya adalah belajar tidak multitasking, di mana barang ini nggak boleh jadi pihak ketiga di dalam relasi saya. Jadi kalau makan, ya menikmati makan relasi dengan orang, dan ini tidak ada di atas meja, tapi ada di tempat yang lain, di kantong ataupun di bawah bangku, supaya bukan ini yang menjadi perhatian, tapi kita benar-benar bisa fokus kepada orang di seberang meja kita. Jadi termasuk nggak multitasking waktu main HP atau checking message waktu menyetir, waktu makan, waktu ngobrol.
Nah ini ya sesuatu yang saya rasa sangat susah untuk kita orang Jakarta yang sangat-sangat merasakan harus multitasking. Paling hebat itu bisa sambil message, sambil dengar podcast, sambil nyetir, terus sambil masak kalau bisa gitu, apapun gitu. Wah itu bakal hebat banget. Nah ini ya saudara, kita tuh merasa kalau kita bisa multitasking itu kita jadi kayak setengah dewa bisa itu. Sedangkan ternyata faktanya kita bukan jadi dewa ya, kita jadi budak ya. Bagaimana kita belajar untuk cut down all distraction dan cut down multitasking dan belajar untuk single tasking dalam beberapa hal. Ketika saya memberikan seminar demikian ya saudara, ada satu survei yang miris ya, 70% anak merasa papa mamanya distracted ketika mereka berbicara. Mamanya itu selalu bilang ya oke sambil nge-scroll atau sambil sibuk dengan handphonenya, dan anaknya cerita apa tidak didengarkan gitu karena mamanya sibuk gitu. Oke. Tapi mamanya nggak pernah ngerti apa yang dikatakan oleh sang anak. Jadi yang distracted bukan hanya anak-anak tapi orang tua juga demikian. Dan saya rasa kita semua ya, ini di benda jahanam ini mau nggak mau sangat diperlukan, and yet juga sangat mengikat kita kalau kita tidak hati-hati. Karena ya ini fungsinya memang untuk distract kita. Karena dia pengen sekarang, ekonomi sekarang dikatakan the attention economy. Yang sangat diinginkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu apa saudara? Attention kita. Karena itu dia akan terus berusaha kita attentionnya kalau bisa. Katanya ya dalam satu hari orang melihat ini tuh sekitar 7-8 jam. 6-8 jam tergantung ininya. Itu apa saudara? Full time job saudara. Full time job di samping full time job kita yang sebenarnya. Jadi perusahaan ini, Meta, yang lain-lain pengen mata kita tuh selalu ke sini. Kalau kita lagi ngerjain yang lain, dia akan berusaha untuk mendrive attention kita ke sini dengan semua notificationsnya, dengan yang lainnya. Termasuk kalau saudara pun enggak ada handphone pun, minds kita juga easily distracted karena sudah terprogram, sudah terlatih untuk selalu distracted. Siapa di sini saudara dalam kita sudah berkhotbah sekitar 40 menit ini, 30-an 40 menit ini saudara sambil dengar khotbah sambil mikir nanti makan apa ya? Malam ya. Mesti belanja apa ya? Nanti sekalian deh habis makan perlu ke supermarket ini, beli ini, lalu mulai list down barang belanjaan. Saya rasa sangat natural ya saudara. Karena itulah kita punya programming di dalam dunia ini. Kita hampir sangat susah untuk fokus kepada satu hal. Apalagi kalau sudah mulai bosan sedikit ya. Ini belum ada lucu-lucunya, udahlah saya mikir yang lain dulu gitu ya. Kalau ada lucu oke, saya fokus. Tapi nanti kalau udah mulai Mesir lah, Firaun, whatever lah Pak. Lo mau ngomong Firaunnya siapa gitu. Nah itu mulai ya kita teralihkan, distracted dengan yang lain. Nah belajar untuk kita fokus kepada single task. Karena bukankah yang namanya kekudusan itu belajar untuk fokus kepada satu hal ya. To be devoted to one thing and one thing only. Jangankan kita nggak usah ngomong tentang devoted to God, kepada Tuhan dan kepada Tuhan satu-satunya. Untuk beberapa hal kita sangat susah untuk devoted kepada satu hal. Bagaimana kita bisa devoted kepada Tuhan, kepada ibadah, ketika kita sadar spiritualitas itu bukan mendapatkan lebih banyak, tapi ternyata mungkin membatasi beberapa hal. Nah, kalau membatasi beberapa hal, bukan lebih banyak tapi lebih sedikit, berarti apa saudara? Kita memerlukan prioritas, kita memerlukan bijaksana. Karena ini satu hal saudara yang membedakan dengan resources yang lain ya. Resources yang lain, saudara sejak lahir punya kekayaan yang berbeda. Karena orang tua punya kekayaan yang berbeda. Saudara sejak lahir punya karakteristik yang berbeda. Saudara punya talenta yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang sama dari semua manusia adalah mau dia super kaya, mau dia presiden, prime minister, ataupun seorang janitor, yang sama adalah setiap orang hanya diberikan 24 hours a day. Jadi bagaimana sekarang kita memakai 24 jam ini untuk mengaturnya, dan berarti kita harus memilih. Dan memang hidup adalah rangkaian pilihan.
Kita tidak bisa memiliki semuanya, kita nggak bisa mencoba semuanya, kita tidak bisa membeli semuanya. Kalau kita memilih A, seringkali itu berarti no kepada B sampai Z. Ketika kita memilih Z, berarti kita memilih tidak kepada yang lain. Jadi ya kita harus belajar mengatakan tidak di dalam dunia ini. Saya sadar ya saudara, dulu waktu masih di STT dengan naifnya saya berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, kalau di dalam kerohanian yang baik ya Tuhan, seperti seorang misionaris yang berkata ya, kalau ada pelayanan datang harus selalu available, nggak pernah boleh bilang no gitu ya. Selalu bilang never say no to ministry. Nah, saya doa itu ya Tuhan, kalau bisa kalau ada pelayanan selalu bilang yes gitu. Tapi di Gary kalau bilang yes kayaknya kita mati berdiri saudara gitu ya. Begitu banyak ya dari NREC, Hope in God, lansia, remaja, kalau datengin semua matilah. Akhirnya semakin bertumbuh, semakin tahu juga memang kita nggak bisa juga ikut segala macam pelayanan. Kita nggak bisa omnipresence, kita juga nggak bisa akhirnya fokus kepada salah satu. Saudara, banyak ya, awal-awal banyak jemaat yang awal-awal, wah di pusat bagus, di Sunter bagus, Kelapa Gading bagus, sampai ke Depok bagus, sampai ke mana? 1 minggu kebaktiannya 3 kali. Lama-lama, coba saudara, kalau makin lama kan harus memilih home church ya. Pelayanan yang mana? Saudara coba aja pelayanan 1 di Depok, 1 di pusat gitu ya. Saudara tahan berapa lama gitu sampai gak gila. Akhirnya nanti harus memilih kan ya, harus memilih di salah satu cabang, di salah satu gereja di mana kita bisa fokus kepada salah satu gitu saudara. Jadi ini baru ngomongin cabang, apalagi di pusat. Di pusat aja kita pun harus belajar memilih lagi. Memilih apa? Memilih pelayanan ini dan bukan pelayanan itu. Dan akhirnya kita harus mengakui tidak ada ruang untuk semua hal yang baik. Kita harus berkata bilang no kepada hal-hal yang baik pun supaya kita bisa fokus kepada yang terbaik untuk kita. Bukan berarti ini pelayanan A selalu yang terbaik, yang lain jelek, bukan ya. Tapi di dalam konteks kita mungkin pelayanan choir adalah yang terbaik. Itu buat konteks kita sekarang. Sehingga saya berkata tidak kepada pelayanan-pelayanan yang mungkin bentrok dengan secara waktu secara yang lain. Ini saya coba lihat ya saudara, di dalam kemarin ya, kita itu mungkin salah satunya ada alasan greedy-nya ya. Saya kemarin ada satu teman yang liburan dan dia mau coba cram sebanyak mungkin destinasi di dalam 1 hari di Amsterdam gitu ya. Harus pergi ke sini gitu, dengan membawa seorang baby kecil gitu. Akhirnya apa saudara? Akhirnya malam-malam itu udah so exhausted, kecapean, dan saya bilang gimana? Happy nggak? Udah mau mati rasanya. Loh liburan kok mau mati? Ya iya, karena kebanyakan saudara. Akhirnya ketika lihat crowd itu jadi gemes karena behind the schedule. Anaknya nangis, ini jadi hambatan. Akhirnya seperti tadi kita baca Alkitab, kita berkata kan, kita membaca tadi Yesus melihat orang banyak lalu tergeraklah hatinya. Itu kita nggak akan bisa saudara tergerak hatinya kalau kita nggak restful. Kita akan selalu melihat, wah di mana rame, wah ada diskon. Nah itu kalau orang yang restless justru melihat keramaian sebagai yang distracting. Dan ada satu penelitian ya saudara, bukannya akhirnya saudara menikmati liburan dan akhirnya saudara lebih capek daripada liburan tersebut. Saya akhirnya mengambil keputusan untuk ya kalau pergi just enjoy the moment ya, menikmati kopi di cafe tanpa harus ada 6 destination wajib Instagramable post. Akhirnya banyak orang saudara ya, ke 6 spot cuman foto lalu langsung cepet pergi lagi gitu. Gak pernah benar-benar bisa menikmati suasananya, alamnya, benar-benar menikmati suasananya. Demikian saudara, alih-alih menyegarkan diri akhirnya malah menjadi terlalu
capai di penghujung hari. Ada satu buku ya yang menyimpulkan demikian. Rata-rata pria menghabiskan 10.000 jam bermain game pada usia 21 tahun. Saya repeat lagi ya. Rata-rata pria menghabiskan 10.000 jam bermain game pada usia 21 tahun. 10,000 hours. Dan ada penelitian ya yang lain. Saudara bisa menguasai keahlian apapun kalau saudara devoted 10,000 hours. Saudara bisa bahasa Mandarin. Saudara bisa ahli main piano. Saudara bahkan bisa menjadi ahli di dalam bidang piramid Mesir. Kalau saudara mendevosikan 10.000 jam terhadap subjek apapun gitu ya. Kalau saudara mendevosikan 10,000 hours in anything, saudara akan jadi expert dalam bidang tersebut. Atau saudara jadi expert di dalam menghabiskan 100 seasons di dalam Netflix. Atau level 4 Call of Duty. Atau ya tadi ya, yang game-game yang lainnya. Dan akhirnya cara kita menentukan bagaimana hidup kita. Itulah yang menentukan kita akan jadi apa atau nggak jadi apa-apa. Ini ya 10,000 hours di dalam hidup kita. Berarti apa saudara? Mungkin practical steps-nya untuk kita ya. Nanti juga untuk boleh didiskusikan di dalam jemur atau di dalam discussion. Coba pick one thing di dalam hidup kita. Bukan another to-do list, tapi another not to-do list. Di dalam hidup kita yang kita mesti kurangin supaya kita bisa make space, memberikan ruang untuk Tuhan dan memberikan ruang untuk sesama kita. Apa itu yang kita mesti coba coret dari daftar to-do list kita atau mengurangi dari list-list yang lainnya. Nah sekarang yang terakhir saudara, kita akan bukan cuma less for ourselves tapi more for others. More for others ini ternyata sahabat itu sangat berkaitan ya saudara dengan more for others. Kenapa? Karena diatur oleh hukum Taurat sendiri. Misalnya hukum tentang menuai. Saya bacakan aja. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Jangan kau pungut apapun yang ketinggalan dari penuaianmu. Sisa-sisa buah anggurmu juga jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Kenapa? Karena semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Karena ada peraturan ini saudara, Ruth bisa hidup. Saudara kalau baca kitab Ruth akhirnya itu bekerjanya di mana saudara? Di ladangnya Boas, memunguti hasil-hasil jelai yang tumpah-tumpah, yang tadi yang ketinggalan dari penuaian. Kenapa? Supaya orang miskin dan orang asing punya akses terhadap makanan, terhadap resources dari si juragan tadi. Ini yang namanya God's way of economic. Sistem ekonominya Yahweh. Supaya apa? Supaya yang paling bawah pun tidak teropres. Masih ada ruang untuk mereka hidup dan berkembang. Nah tentang hal ini, Tim Keller pernah bicara ya, dia membandingkan demikian. Saudara coba compare deh. Di dalam sistem ekonomi masyarakat yang sepenuhnya komunis, anggur-anggur tadi sepenuhnya milik negara, gak ada yang milik individu. Tapi di masyarakat yang sepenuhnya individualistik, semua anggur-anggur tadi milik perorangan, milik si pemilik tanah, milik si juragan tadi. Jadi di dalam dua sistem tadi, kalau orang miskin atau orang asing ngambil, akan dianggap pencurian yang punishable. Sedangkan di dalam sistem ekonomi Yahweh, ini adalah satu komunitas yang saling interdependent, di mana private property penting. Betul, ini milik Boas, bukan milik negara. Tapi gak boleh 100% milik Boas. Itu berarti apa saudara? Pemilik modal juga diwajibkan, require untuk kasih space bagi orang miskin di dalam bisnisnya mereka, di dalam profitnya mereka. Berarti apa? Pemilik modal tidak boleh fully maximize profit. Harus ada sebagian jatah dari profit ini yang dikhususkan untuk orang miskin dan orang asing, janda dan anak yatim, anak miskin
Demikian. Dan kita lihat juga ini sangat-sangat baik ya, karena di Amerika itu ya, orang-orang miskin homeless itu seringkali dapat bansos yang nggak usah ngapa-ngapain. Mereka ongkang-ongkang kaki juga udah langsung dapat bansos. Di sini enggak, saudara. Ruth tetap harus kerja keras, pungut-pungut tadi gitu. Jadi yang miskin ada usaha, yang kaya tetap memberikan space bagi mereka. Dan ini mungkin nggak applicable karena banyak dari kita bukan usaha ladang lagi. Tapi bagi saudara yang memiliki bisnis, mungkin bisa mencoba menggumulkan, memikirkan bagaimana supaya kita tidak fully maximize profit, tapi sebagian dari profit kita ini boleh menjadi bagian milik space dari orang-orang miskin tadi demikian. For their own needs. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah saudara, bagi saudara pemilik usaha kredit, di ulangan 15 ini menjadi pasal yang menakutkan bagi saudara. Karena di ulangan 15 bahkan menaikkan standarnya lebih tinggi lagi untuk prinsip sabat. Yaitu apa? Semua utang harus diampuni pada tahun yang ke-7. Saudara nanti baca sendiri ya, kita tidak ada waktu. Supaya apa? Supaya tidak akan ada lagi orang miskin di antara kamu. Kenapa? Kenapa orang-orang ini diminta untuk menghapuskan utang. Kalau ada orang yang berhutang tahun ke-7, dia belum lunaskan, kamu harus putihkan, kamu harus hapuskan hutangnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati kamu dengan berlimpah. Kamu bisa menghutangi orang itu, berarti Tuhan sudah kasih kelimpahan bagi kamu gitu. Ini ya, di dalam logiknya tadi. Kamu bisa menghapus hutang karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu membayarkan terlebih dahulu. Saudara, ini mungkin salah satu yang banyak perdebatannya, apakah bangsa Israel benar-benar pernah menjalankan ini atau enggak, karena agak sulit diceknya. Dan saya rasa di dalam konteks kita pasti sangat-sangat sulit menjalankan ini. Kalau enggak, banyak perusahaan dan bank juga bakal bangkrut karena abuse dan misuse dalam hal ini ya. Tapi setidaknya kita bisa mencoba menerapkan prinsip-prinsipnya. Itu bagaimana kalau orang benar-benar sudah terikat terus di dalam debt yang terus menerus itu ya, nggak pernah bisa lepas. Dan seringkali bukan karena kemalasan, bukan karena abuse, tapi karena sistem ekonomi yang kaya makan semakin kaya, yang miskin akan semakin terjerat, nggak pernah lepas dari jeratan kemiskinan, jerat hutang, dan akhirnya terus menerus demikian. Dan Tuhan seakan-akan memberikan ada semacam tahun ke-7 reset untuk mereka. Sehingga mereka bisa mulai dari nol lagi, bukan dari minus-minus sekian. Karena seringkali di dalam kondisi yang paling rendah itu ya, itu papa mamanya sudah hutang banyak, lalu diturunkan kepada anaknya. Anaknya nggak pernah mulai dari nol, anaknya mulai dari minus sekian gitu. Jadi akhirnya nggak pernah lepas dari jerat kemiskinan. Saya juga kemarin bahas sama anak saya gitu, kemarin di lampu merah suka ada silverman ya, silver surfer. Saya bilang, lo kok makin kecil ya? Di satu sisi ternyuh pengen memberi, tapi saya juga tahu membaca beritanya itu sangat berbahaya untuk mereka. Jadi ketika mereka dapat uang banyak, justru bukannya mengurangi, malah membuat nanti ada satu kampung isinya silverman semua. Perkampungan silver makin banyak gitu. Jadi gimana ya di dalam sistem kita yang ekonomi seringkali berbelas kasihan, malah mungkin bukan membantu, malah mencelakakan. Di dalam hal ini nggak ada easy answer, tapi saya rasa ya kita mesti coba bukan dengan tanggapan-tanggapan yang reaksioner ya. Misalnya kita harus kasih atau enggak kepada pengemis, kepada silverman, kepada yang lain. Bagaimana kalau kita mulai dengan inisiatif benar-benar memberikan kepada yang harus dan memang perlu begitu. Mengapa saya pernah mention ini kepada salah satu bagian bagaimana kalau kita mulai memberikan sumbangan bulanan rutin untuk anak yatim, untuk memang panti asuhan, untuk misalnya program anak asuh gitu ya. Supaya kita tidak hanya memberi ketika ada orang yang ada orang yang mendatangi dengan menimbulkan rasa iba, baru kita mulai. Tapi coba kita cari satu program di mana setiap bulan itu langsung dipotong dan kita berbagian di dalam
gaji kita, di dalam income kita, sehingga sebagian itu memang benar-benar dikhususkan bagi orang-orang asing ataupun juga orang-orang yang memerlukan di bagian bawah tadi. Demikian juga yang pemilik perusahaan, bagaimana bersumbangsi kepada generasi bawah ataupun juga kepada surrounding. Nah ini saudara, kalau kita coba pikirkan bagaimana kita less for ourselves and more for others. Nanti minggu depan kita akan coba tuntaskan. Minggu depan adalah yang ketujuh, bagaimana kita mencoba melihat satu hari, kalau kita belajar mengkhususkan satu hari, ternyata dampaknya bagi 6 hari lainnya. Itu bukan hanya dampak kepada satu hari 24 jam, tapi berdampak kepada 7 kali 24 jam dan seluruh hidup kita. Saudara coba pikirkan di dalam 7 hari mendatang ini, apa yang saudara mau slow down? Apa yang saudara mau stop di dalam beberapa hal? Supaya kita belajar untuk restful. Dan saudara kalau nanti mencoba menyapa, coba tanya ya, jangan sehat atau sakit aja, tapi sekarang parameternya restless atau restful. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan satu ritme hidup supaya kami bekerja dan juga beristirahat, sehingga kami mempunyai kehidupan yang restful ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami tahu kami tinggal di kota besar yang memaksa kami, yang mendorong kami untuk selalu restless, yang selalu didorong ke arah bahkan burnout ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, kami belajar melawan arus, kami resist dari semua hal tersebut dan mengutamakan apa yang benar-benar prioritas di dalam hidup kami, yaitu memprioritaskan Engkau dengan doa-doa kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang too busy to pray, too busy to read the Bible, tapi kami boleh meluangkan waktu, space, apa yang benar-benar penting di dalam kerohanian kami, jiwa kami, dan juga diri kami. Dan kami boleh berkata tidak ya Tuhan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dan hanya membuat lebih restless di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan berikan discernment untuk kami boleh memilah apa yang benar-benar terbaik dari apa yang sekedar baik. Sehingga kami boleh mengkhususkan baik diri kami, pelayanan kami, relasi kami, semuanya bagi Tuhan, dan kami mempunyai kehidupan yang lebih restful. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.